Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat iman yang tidak bisa kita beli iman tersebut, yang tidak bisa kita cari. Ini merupakan sebuah petunjuk, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita lahir dalam keadaan Islam, kita lahir dalam keadaan iman. Adapun orang-orang di luar sana, mereka kadang kepingin lahir dalam keadaan Islam, mungkin belum tahu caranya, sehingga ketika mereka mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam Islam, mereka benar-benar mengamalkan Islam. Mereka benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya iman. Maka kita sungguh harus kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman ini anugerah yang sangat mahal Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita tingkatkan muhasabah. Kita ingat-ingat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita, kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan nikmat yang tidak bisa kita beli dengan harta. Kalau seandainya dalam satu detik saja Allah menahan oksigen tidak mengalir dalam tubuh kita, dalam satu detik saja, dalam 1 menit saja, darah kita tertahan tidak mengalir, maka itu sangat berefek yang tidak baik terhadap tubuh kita. Maka nikmat sehat ini merupakan nikmat yang juga sangat besar Allah berikan kepada kita. Sidang pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kalau seandainya semua tumbuhan yang ada di alam ini kita jadikan sebagai pensil, pena, dan air laut yang ada di seluruh dunia ini, kita jadikan sebagai tintanya untuk mencatat, kita tulis nikmat-nikmat Allah, tidak usah banyak, nikmat sehat saja, maka itu tidak akan cukup untuk kita tulis nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Hari ini kita lihat dengan kebesaran Allah,
manusia ini Allah berikan keterbatasan. Manusia ini Allah berikan keterbatasan. Kita lihat di bidang kesehatan, dokter umpamanya. Mereka menempuh pendidikan bertahun-tahun, lama, ada yang 5 tahun, bahkan mungkin lebih. Itu hanya mendalami satu bagian atau satu spesialis, mata. Mereka mendalami itu sampai bertahun-tahun, sehingga mendapat gelar dokter mata. Ini buktinya, ya. Mata kalau ditulis sebuah buku itu menjadi ratusan halaman, mungkin bahkan ribuan halaman. Hanya mata saja nikmat Allah berikan kepada kita. Apalagi yang akan kita bahas seluruh anggota badan kita. Belum lagi yang kita akan bahas ciptaan-ciptaan Allah, baik itu tumbuh-tumbuhan ataupun binatang-binatang ataupun hiasan-hiasan yang ada di dalam dunia ini. Maka tidak akan sanggup kita tulis, tidak akan sanggup kita ceritakan dengan kata-kata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah utus kepada kita, yaitu makhluknya yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan mukjizat Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini menjadi penyejuk hati-hati orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak menerima dengan Al-Qur'an, mereka menjadi risih. Mereka akan menantangnya, mereka akan mencari alasan bahwasanya Al-Quran ini tidak cocok. Tetapi karena Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, realita yang terjadi sekarang, Al-Quran itu tetap relevan. Al-Quran tetap tidak berubah walaupun berubahnya waktu, walaupun berubahnya masa, walaupun berubahnya pembaca, tetapi Al-Quran tetap. Ini merupakan sebuah bukti bahwasanya Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran. Maka kalau kita ingin meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita pelajari Al-Quran. Mari kita tadabburi Al-Quran. Mari kita amalkan Al-Quran sehingga kita menjadi pengikut, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengidolakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga senantiasa menjadikan cinta kita hanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Puja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran atau menghafalnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Fatir ayat 20 ayat 29, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, senantiasa dia membaca Al-Quran, baik itu pagi, siang, ataupun malam. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, lalu dia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia menginfakkan dari harta-harta yang telah Allah berikan kepadanya, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau dalam keadaan jahat, dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka sesungguhnya mereka ini sedang mengharapkan jual beli, perdagangan, lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Lan di sini kalau bagi kita yang pernah belajar ilmu bahasa Arab, maka kita tahu lan maknanya tidak akan pernah. Sebagaimana firman Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kamu belum melakukan dan tidak akan pernah melakukan. Ini tantangan ketika Nabi SAW Allah perintahkan untuk mengajak orang-orang yang tidak mau menerima dengan Al-Quran. Fa'tu bimithli, datangkanlah satu ayat sebagaimana ayat Al-Quran tersebut. Panggil kawan-kawanmu selain Allah, panggil, minta pertolongan selain kepada Allah untuk menciptakan sebuah ayat yang sama, bahkan lebih bagus isinya daripada Al-Quran. Maka apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kamu tidak mengerjakannya, belum melakukannya, lan taf'alu wa lan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa kamu melakukannya. Maka di sini, di ayat ini juga Allah mentaukidkan, menekankan yarjuna tijaratan lan tabur, ke orang-orang yang senantiasa membaca, mendirikan salat, memberikan infak, maka sesungguhnya mereka-mereka tersebut sedang mengharapkan perdagangan dengan Allah, yang mana perdagangan tersebut tidak akan pernah rugi. Sedang pemirsa Puja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan janji Allah. Perdagangan tidak akan pernah rugi. Hari ini kita mencari nafkah, hari ini kita berdagang, hari ini kita bekerja, yang mana bisnis kita, pekerjaan kita itu belum tentu akan menghasilkan kesuksesan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, dia yakin dengan membaca Al-Quran, dengan mendirikan salat, dengan menunaikan sedikit harta yang Allah berikan kepadanya, ini merupakan sebuah perdagangan, investasi dia yang tidak akan pernah rugi. Maka ketika dia melakukan perdagangan, dia anggap ini hanya sebagai selingan dunia. Kalau Allah sukseskan perdagangan ini, alhamdulillah. Kalau Allah belum sukseskan perdagangan ini, maka mungkin ini yang tidak baik bagi saya. Ada pekerjaan yang lebih baik lagi.
Tetapi mereka merasa hina ketika tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menunaikan salat, tidak bisa memberikan sedikit hartanya, karena mereka tahu hakikat perdagangan sebenarnya inilah bacaan Al-Quran, salat, dan berinfak, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tadi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Hadis ini sudah sangat populer di kalangan pembaca Al-Quran, di kalangan penghafal Al-Quran. Ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka mereka kadang merasa cukup dengan hadis ini, termotivasi dengan hadis ini. Kenapa mereka bagi yang menghafal, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mereka dimotivasikan, disemangatkan oleh hadis ini, mereka menjadi orang yang terbaik. Khairukum, sebaik-baik kalian. Maka mereka hilang rasa mindernya. Mungkin latar belakangnya dengan pendidikan yang biasa-biasa saja, mungkin latar belakangnya dengan ekonomi yang biasa-biasa saja, status keluarga yang biasa-biasa saja. Ketika mereka mendengarkan hadis ini, mereka merasa mulia, menjadi orang yang sangat mulia, orang sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan hanya belajar, karena kata pepatah, ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka Nabi mengatakan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keutamaan hadis ataupun firman-firman Allah kepada pembaca Al-Quran. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabillah, daripada Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi kita membaca Al-Quran di dalam bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, maka itu akan terus Allah lipat gandakan kebaikan yang tidak bisa kita hitung dengan kalkulator. Kebaikan-kebaikan kalau seandainya Allah tampakkan, kita baca satu huruf, Allah langsung menampakkan kebaikan tersebut, maka kita mungkin tidak akan berhenti-henti untuk membaca Al-Quran. Kita lanjut hadis tadi. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Lalu Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfan. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfan, akan tetapi alif satu huruf, lamun harfan, lam satu huruf, wa mimun harfan, dan mim satu huruf. Subhanallah, bagaimana mukjizat Al-Quran. Kita memulainya saja di dalam surat Al-Baqarah, kita mulai dengan alif lam mim, sudah 30 kebaikan yang kita peroleh. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, kita bisa mengkhatamkan Al-Quran.
maka pahala yang kita peroleh tidak bisa kita hitung, saking banyaknya pahala yang kita peroleh. Dan ini akan diyakini bagi orang-orang yang berpengetahuan, bagi orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan dengan mendengar hadis ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa membaca, mentadabburi Al-Quran. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai dengan Al-Quran maka bersama para pencatat. Di sini ulama mengatakan pencatat di sini ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Kita senantiasa ditemani oleh para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata. Kalau istilah dalam bahasa Aceh, mesantok-santok, terbata-bata. Wa huwa alaihi syaqun, akan tetapi dia punya keinginan kuat untuk mempelajari Al-Quran tersebut, falahu ajrani, katanya, baginya 2 kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi kalau kita tidak ambil bagian. Sangat rugi kalau kita tidak mau bersahabat, kalau kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tidak bisa baca saja, tetapi dengan syarat kita punya kemauan untuk mempelajarinya, kita memiliki 2 kebaikan. Kebaikan pertama, karena kita mempelajari Al-Quran. Kebaikan kedua, karena kita membaca ayat Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dengan hadis ini, Allah tidak menjatuhkan derajat kita, baik itu bagi yang pandai Al-Quran ataupun yang belum bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sudah pandai, Allah berikan reward. Apa rewardnya? Bersama safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Allah senantiasa mengirim malaikat kepada kita, malaikat menjaga kita. Adapun yang belum bisa, apa kata Nabi? Falahu ajran, baginya 2 kebaikan. Tapi syaratnya kita tekun untuk mempelajarinya. Jadi tidak cukup hanya saya belum bisa, ya sudah duduk saja. Bukan itu syaratnya tadi. Wa huwa alaihi syaqqun, baginya ada kesungguh-sungguhan untuk mempelajari. Maka bagaimana cara kita untuk mempelajari Al-Quran? Itu tidak cukup dengan media sosial, kita harus cari guru. Alhamdulillah hari ini kita tidak susah lagi untuk mencari guru. Beda dengan perjuangan para sahabat dulu. Para sahabat dulu mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu belum sempurna dicetak. Mereka mempelajarinya dengan menulis di pelepah-pelepah kurma, lalu mereka hafal. Kadang hafalan surat ini dihafal oleh sahabat ini, surat yang selanjutnya dihafal oleh sahabat yang lain. Tetapi hari ini kita tidak susah lagi untuk mencari Al-Quran. Di rumah kita, di masjid-masjid sudah ada Al-Quran. Maka kalau hati kita tidak tergerak untuk mempelajari, untuk membaca, apalagi di bulan yang mulia ini, maka sungguh kita menjadi orang yang sangat rugi, baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang pemirsa Huda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu, kita saksikan lagi nanti sambungannya setelah pariwara berikut ini. Hadirin sidang pemirsa, penonton Huda TV dimanapun Anda berada, kita lanjut pembahasan kita, yaitu masih
tentang keutamaan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tahu hadis tentang keutamaan Al-Quran. Mungkin masih banyak hadis-hadis yang lain tentang keutamaan Al-Quran yang bisa memotivasi kita. Kita bisa membacanya melalui media-media sosial. Sekarang sudah sangat mudah untuk mencari, untuk mempelajari agama itu sudah sangat mudah. Kita bisa pergi untuk menuntut ilmu, baik itu di masjid-masjid, di manasah-manasah. Maka kita giatkan, kita tekunkan diri kita untuk senantiasa mempelajari ilmu, sehingga terus dengan ilmu ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan orang yang membaca Al-Quran tadi, yaitu diantaranya mengharapkan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Lalu Allah angkat derajatnya, yaitu bagi orang yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat. Adapun bagi orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, bahkan mungkin bacaannya masih terbata-bata, itu Nabi katakan, kalau dia tekun untuk mempelajari Al-Quran tersebut, baginya falahu ajrani, baginya 2 pahala. Maka kita tidak akan rugi. Tidak akan rugi waktu kita. Tidak akan rugi waktu kita sisihkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sibuk dengan Al-Quran sehingga dia tidak sempat meminta. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan yang maknanya lebih kurang, orang yang disibukkan dengan Al-Quran, menghafal, membaca, mempelajari. Bagi orang yang sudah hafal banyak, sudah hafal 30 juz, itu kadang dia tiap hari memurajaah, mengulang-ulang, mentadabburi, membaca tafsirnya, sehingga kadang tidak sempat dia berdoa kepada Allah hajat keinginannya. Maka Nabi katakan, a'tahullahu, Allah akan berikan kepadanya sebaik-baik orang yang meminta kepada Allah, padahal dia belum sempat memintanya dikarenakan sibuk dirinya dengan Al-Quran. Ini dibuktikan teman-teman yang berinteraksi dengan Al-Quran. Itu kadang yang niatnya karena lillah, niatnya karena Allah, itu insya Allah tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah hina dengan mempelajari Al-Quran. Kadang ini kisah guru kami. Beliau dulu ketika mau menyambung dirasahnya, pendidikannya ke luar negeri, ke Timur Tengah, tamat dari pesantren, yang mana pesantrennya itu tidak mendalami ilmu bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris. Tapi beliau alhamdulillah hafal 30 juz. Jadi beliau minat untuk sambung ke Timur Tengah. Ketika dites dengan bahasa Arab, tidak paham, apalagi bahasa Inggris. Tapi ditanya, kam juz'an hafizta? Beliau ingat, juz ini pasti Al-Quran. Oh, beliau katakan, dengan isyarat, karena beliau belum bisa bahasa Arab. Ini mukjizat Al-Quran. Lalu 30 juz, serasul. Na'am, kata beliau. Lalu beliau melihat penguji ada menulis sedikit catatan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah ketika pengumuman, beliau lulus. Ini dengan berkah Al-Quran. Adapun kawan-kawannya yang lebih pandai bahasa Arabnya ataupun bahasa Inggrisnya daripada beliau, ada yang tidak lulus. Padahal beliau tidak paham bahasa Arab, tapi beliau menguasai Al-Quran. Lalu dengan Al-Quran hari ini,
orang mencari, maka tidak salah sabda Nabi, Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran tersebut dan meninggalkan kaum yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis lain yang Nabi sabdakan, kita tidak boleh iri kepada orang lain illa fitnatain, kecuali pada dua golongan. Boleh iri kepada dua golongan, yang mana satu golongan hamba Allah yang Allah berikan kemampuan untuk mempelajari, menghafal, mentadabburi Al-Quran. Dia senantiasa menghafalnya, membacanya, baik itu siang ataupun malam. Dia senantiasa dia baca, dia hafal. Maka boleh kita iri kepada orang tersebut. Nah, ini keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang Allah anugerahi Al-Quran, sehingga orang lain boleh iri kepada dia. Kalau saya iri dalam arti kata, kapan saya bisa seperti dia? Satu golongan lagi, hamba Allah yang Allah berikan kekayaan, tetapi kekayaan tersebut dia pergunakan untuk jalan Allah. Dia habiskan kekayaan tersebut untuk kepentingan agama Allah. Maka dua golongan ini boleh iri. Pada dasarnya tidak boleh kita iri hati kepada manusia yang lain. Tetapi Nabi mengatakan ini pengkhususan kepada pembaca, penghafal Al-Quran. Ya, boleh iri kepada penghafal atau kepada orang yang Allah berikan harta, tetapi hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi mengatakan, Inna lillahi ahaliya, sesungguhnya Allah punya kekasih-kekasihnya di dunia ini. Ya, ahlul Quran huwa ahlullah. Adapun ahli Al-Quran, dia ahlullah. Spesial bagi para penghafal Al-Quran, bagi para yang mengamalkan Al-Quran. Sehingga hadis ini sangat spesial. Nabi mengatakan, ahlul Quran huwa ahlullah. Ahlul Quran dia merupakan ahlullah. Ini spesial berarti. Maka mudah-mudahan bagi pemirsa yang sudah menyaksikan ceramah ini menjadi motivasi senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Ustaz, saya sudah umur 50 tahun. Saya sudah umur 30 tahun. Saya sudah tua. Al-Quran tidak mengenal usia. Umar bin Khattab masuk Islam dalam keadaan sudah dewasa, tapi Umar bisa membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat banyak yang masuk Islam dalam keadaan sudah lanjut usia, tapi mereka tekun mempelajari Al-Quran sebagaimana Nabi mengatakan tadi, al-mahiru bil Quran. Maka ada hadis selanjutnya, walladzi yaqra'ul Quran, adapun yang membaca Al-Quran masih terbata-bata. Nah, motivasi. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak ada lagi waktu untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Kalau mungkin lagu dalam berbahasa lain, mungkin kalau kita mau menghafalnya, kita pelajari dulu bahasanya. Kita kurang lebih paham sedikit tentang bahasanya, baru kita bisa hafal. Tapi kita lihat bagaimana mukjizat Al-Quran. Allah bisa jadikan penghafal Al-Quran itu bukan dari golongan Arab. Itu berapa banyak? Di Indonesia ini berapa ribu, ratusan ribuan penghafal Al-Quran yang kadang seperti kisah yang kami ceritakan tadi. Beliau tidak paham bahasa Arab tetapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Inilah bukti bahwasanya
Al-Quran itu merupakan mukjizat, merupakan firman kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dia karangan manusia, bukanlah Al-Quran tersebut ciptaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan, tapi dia adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita menerima Al-Quran menjadi Nabi yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat yang menurunkan Al-Quran, malaikat Jibril yang membawa wahyu, menjadi malaikat yang sangat mulia dibandingkan malaikat-malaikat yang lain, menjadi pemimpin malaikat. Kalau seandainya kita menjadi ahlul Quran, maka insyaAllah kita akan menjadi manusia yang sangat mulia dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan termotivasi kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, mengajarkan anak-anak kita dari usia dini, dari usia masih anak-anak yang pertama kali kita ajarkan Al-Quran. Pesan saya pribadi kepada ayah-ayah, kepada ibu-ibu dimanapun berada, jangan sampai Al-Fatihah kalau bisa itu jangan sampai diajarkan oleh orang lain. Kita yang ajarkan Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ya, sudah tentu kita harus memperbaiki dulu bacaan Al-Fatihah kita. Karena kenapa? Al-Fatihah itu senantiasa diulang-ulang. Kalau dia menunaikan salat fardu, berarti sehari semalam 17 rakaat, 17 kali diulang. Belum lagi setelah salat Al-Fatihah, belum lagi kalau ada acara-acara, belum lagi kalau baca Al-Quran. Senantiasa diulang-ulang. Kalau Al-Fatihah itu bisa fasihnya dari lisan kita, kita turunkan kepada anak kita, kita meninggal, pahala itu terus mengalir kepada kita. Mudah sekali untuk mencari pahala jariah. Maka mudah-mudahan senantiasa hati kita cinta kepada Al-Quran, membaca, mempelajari, mencari guru. Jangan ada rasa malu, walaupun itu kadang lebih muda guru itu daripada kita. Karena Al-Quran tidak memandang usia. Yang mau mempelajari, Allah tinggikan martabatnya. Yang mengamalkan, Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dimanapun Anda berada, menjadi motivasi bagi kita dengan sedikit paparan tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan membaca ataupun menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Lebih kurang kami mohon maaf. Adapun yang salah datang dari saya sendiri, yang benar itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.